Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laskar Alfirman Gule. Saya dari Universitas Prima Indonesia, semester 7, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester kami, di mana dengan mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak, di mana klinik ini ingin membangun sistem reservasi berbasis web yang memungkinkan pasien mendaftar, memilih dokter, dan menentukan jadwal pemeriksaan. Admin klinik mengelola jadwal dan konfirmasi reservasi. Sistem harus akurat, aman, dan memiliki ketersediaan tinggi. Dan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di mana jelaskan aspek kualitas perangkat lunak, apa saja yang paling kritis untuk studi kasus ini. Dan yang kedua, pilih salah satu model kualitas, misalnya ISO 2501110, dan jelaskan bagaimana karakteristiknya pada model tersebut. Dan ketiga, jelaskan bagaimana proses penjamin kualitas diterapkan dalam tiap phase SDLC, di mana requirement, desain, implementasi, pengujian, dan deploy. Keempat, buat rencana SQA-nya. Dan kelima, jelaskan langkah-langkah verifikasi dan validasi. Dan keenam, yaitu merancang minimal 3 pengujian, di mana ada yang pertama ada unit test, yang kedua integration test, dan functional test, di mana di tugas ini kami harus mewajibkan melampirkan link video YouTube dan link simulasi atau diagram tentang rencana kualitas ini. Masuk kita pada penyelesaian. Yang pertama, studi kasus sistem reservasi klinik online, di mana kita udah bahas tadi, di mana sebuah sistem ini ingin membangun sebuah sistem reservasi berbasis web yang memungkinkan pasien mendaftar dan memilih dokter dan menentukan jadwal pemeriksaan, di mana admin klinik mengelola jadwal dan konfirmasi reservasi. Sistem harus akurat, aman, dan memiliki ketersediaan tinggi. Yang untuk pertanyaan yang pertama, kita sudah menyiapkan jawaban. Yang pertama, yaitu dalam studi kasus sistem reservasi klinik online ini ada beberapa aspek yang paling kritis, seperti keandalan, di mana alasannya karena di mana sistem ini harus selalu memberikan informasi dan jadwal yang benar kepada pengguna. Karena kalau tidak benar informasi yang diberikan oleh sistem ini pada pengguna, maka akan terjadi double booking atau terjadi bookingnya double oleh yang dilakukan oleh pasien atau pengguna. Yang kedua, keamanan, di mana pada sistem ini harus betul-betul ada keamanan. Kenapa alasannya? Karena sangat penting untuk menyimpan data pribadi dan data medis. Jadi data ini harus privasi agar menghindari kebocoran data, kebocoran data medis maupun data pribadi kita yang harus privat. Dan yang ketiga, kemudahan pengguna. Alasannya karena pasien atau pengguna pada sistem ini berbagai usia, jadi harus walaupun berbagai usia, harus sistem ini digunakan dengan mudah. Dan yang keempat, performa dan skabilitas. Jadi pada sistem ini, reservasi klinik online ini, alasannya karena sistem ini harus cepat menampilkan jadwal pada pengguna. Bahkan walaupun ketika ribuan yang mengakses atau ratusan, maka harus cepat dia melakukan pencarian atau booking yang harus cepat ditampilkan gitu. Jadi ada beberapa aspek hal yang kritis pada sistem ini. Yang pertama tadi keandalan, keamanan, kemudahan pengguna, dan performa skabilitas. Soal yang kedua, di mana saya menyadari model kualitas yang saya pilih di sini adalah FURPS, di mana FURPS ini adalah kepanjangannya fungsional, usability, reliability, performance, dan superability. Jadi kenapa model ini saya pilih? Karena bisa digunakan secara luas dan rekayasa perangkat lunak modern yang berfokus pada sebuah kualitas aplikasi dari sudut pandang para pengguna dan operasi sistem. Jadi model ini kualitasnya dipilih karena sangat cocok pada sistem yang ingin dibangun dengan studi kasus yang saya pilih. Di mana ada beberapa penerapan model bisa kita lihat, di mana fungsionalnya
ada registrasi pengguna, login, pemilihan dokter, pengecekan jadwal, reservasi, dan begitu juga usability-nya ada tampilan yang sederhana yang cocok untuk pasien atau pengguna dari berbagai usia, ada proses booking dan lain-lain. Dan yang ketiga ada reliability. Reliability ini adalah transaksi database pada sistem harus tepat agar mencegah konflik pada jadwal. Dan yang keempat ada performance, di mana performance ini adalah query database pada database dari jadwal dokter harus cepat ditampilkan pada sistem. Kedua, gunakan sesing agar sistem ini cepat dapat melakukan pencarian seperti jadwal. Yang ketiga, sistem ini harus dapat menangani banyak booking pada sistem dalam 1 menit. Yang kelima ada supportability, di mana supportability ini adalah logging, monitoring, dan audit pada sistem. Jadi kita harus buat loggingnya, lognya, dan kita harus juga monitoring pada sistem ini. Itu yang dimaksud dengan supportability. Jadi ada 5. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, di mana pada pasien sistem reservasi klinik online ini, proses penjamin kualitas diterapkan dalam tiap phase SDLC dalam beberapa tahap. Yang pertama udah saya buat di sini adalah recruitment, desain, implementasi, pengujian, dan deploy. Kita bahas satu-satu, di mana recruitment ini adalah keterangannya mengidentifikasi kebutuhan dari dokter, admin klinik, dan pasien untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan operasional. Desain ini yaitu merancang halaman login seperti login, dashboard, jadwal, booking, dan hal yang diperlukan pada sistem itu. Implementasinya yaitu saya dalam sistem ini saya menggunakan PHP untuk menghubungkan sistem dengan MySQL. Kedua, saya menggunakan juga bahasa pemrograman HTML CSS untuk membangun tampilan yang responsif dan mudah dipahami. Dan saya menggunakan Exam sebagai environment development. Jadi mengimplementasi validasi input dan pengguna mengakses pada fitur login dan booking. Yang kelima, pengujian. Saya melakukan pengujian ada beberapa tahap di mana saya menguji mencoba beregistrasi, mencoba login, mencoba pilih dokter, mencoba booking, mencoba batal, dan melakukan pengujian atau testing pada melakukan booking yang banyak melakukan dalam 1 menit. Jadi ada banyak fitur-fitur di dalam situ sudah saya uji semua, dan saya juga mencoba kalau bisa diakses dari Google Chrome, Firefox, atau HP Android maupun iPhone gitu. Yang kelima, deploynya ini dimana keterangannya di sini aku buat adalah mengaktifkan backup database, otomatis mengamati error pada server, mencatat aktivitas booking pada log, dan memastikan server tetap responsif di saat banyak yang menggunakan. Masuk kita pada soal nomor 4, di mana saya menjelaskan di sini adalah rencana SQA mencakup sasaran kualitas, strategi kontrol kualitas, standar pembangunan, prosedur audit, dan dokumentasi yang harus dibuat. Jadi berikut rencana SQA mencakup sasaran kualitas. Jadi rencana ini ada tahapnya, ada aktivitasnya, dan ada dokumennya. Kita masuk pada tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini yang pertama, aktivitasnya membuat sistem agar mudah digunakan, membuat sistem ini agar datanya aman, membuat sistem ini agar tetap stabil, dan dokumennya adalah dokumen tujuan rencana dalam pembuatan sebuah website sistem reservasi klinik online. Dan yang kedua, analisis kebutuhan, di mana aktivitasnya di sini adalah registrasi ke pasien, fitur login untuk pasien, admin, dan dokter, dan halaman dashboard, booking, jadwal, dan reservasi, dan hal-hal yang harus kita butuhkan di situ. Di mana dokumennya adalah password, dihash, membuat database dari tabel registrasi pasien, membuat tabel login, membuat tabel booking, jadwal, dan reservasi pada database. Dan yang ketiga, desain. Jadi desain ini saya pertama-tama mendesain tampilan registrasi, tampilan login, tampilan dashboard, booking, jadwal dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML CSS. Di mana dokumennya di sini adalah catatan yang manual yang sudah digambar sebelum mengimplementasi pada codingan HTML.
Yang keempat, implementasi atau coding. Dalam implementasi ini saya menggunakan PHP sebagai penghubung pada database MySQL. Dan yang kedua, saya menggunakan HTML CSS sebagai tampilan web sistem reservasi klinik online. Dan yang ketiga, saya menggunakan Exam untuk membuat database sistem reservasi klinik online. Jadi dokumennya di sini adalah source code, koneksi database pada PHP, source code HTML pada CSS yang menampilkan tampilan yang bagus sesuai tujuan perencanaan, dan query pada database MySQL dan nama database serta nama-nama tabelnya. Testing atau pengujian. Yang kelima, testing. Jadi ada beberapa pengujian atau testing yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan pengujian 100 user, melakukan walk-in dalam 1 menit. Dua, mengetes waktu loading harus cepat setidaknya 3 detik. Menguji tes jadwal database, menguji tes database jadwal dokter, apakah tidak terjadi double gitu. Jadi dokumennya di sini adalah dokumen website sistem reservasi klinik online yang menyediakan registrasi dan lain-lain sesuai analisis kebutuhan di atas tadi. Jadi dokumen di sini adalah jika diupdate sistemnya bisa backup data server lama. Yang kedua, menjalankan database migration sesuai script SQL. Yang ketiga, terverifikasi struktur tabel pasien dokter, jadwal reservasi dan booking, dan banyak yang lainnya. Di mana dokumen ini adalah konfigurasi server pada sistem reservasi klinik online. Dan yang terakhir adalah maintenance, di mana aktivitas pada maintenance ini adalah memperbaiki bug yang ditemukan setelah di launching atau udah di go live atau udah di publish pada sebuah sistem reservasi klinik online. Dan yang kedua, memastikan server dan database selalu aman. Dan yang ketiga, memperbarui fitur tanpa mengurangi kualitas. Dan yang keempat, menjaga keandalan sistem reservasi klinik online seperti jadwal dokter, booking, dan lain-lain. Dan dokumennya di sini adalah bug yang terjadi pada sistem reservasi klinik online, server, dan database, keterbaruan fitur. Masuk kita pada soal nomor 5. Saya akan menjelaskan di sini adalah verifikasi dan validasi, di mana verifikasi dan pembuktian gitu. Jadi di mana verifikasi ini, yang pertama pada sistem ini adalah registrasi, login, pilih dokter, cek jadwal, booking, dan pembatalan. Dan pembuktiannya adalah telah dilakukan oleh user, nyata, pasien, dan admin, dan berjalan dengan stabil. Dan yang kedua, meninjau desain yang telah dibuat melalui dari registrasi, login, dashboard, booking, jadwal, dan pembatalan. Dan saya telah melakukan dari berbagai usia untuk mencoba sistem ini, dan sudah dipastikan bahwa tampilannya benar-benar mudah digunakan. Dan ada beberapa lagi verifikasi dan validasinya, di mana ERD dan struktur database apakah mendukung atau mencegah double booking. Jadi saya telah melakukan uji booking oleh banyak pasien atau pengguna pada sistem ini secara bersamaan dan tidak terjadi double booking atau jadwal ganda. Dan yang keempat, ada kode PHP standar. Jadi kode PHP yang digunakan ini adalah standar coding, jadi bebas error dan inputnya sudah akurat gitu. Jadi pembuktiannya, saya telah melakukan tes input langsung pada sistem itu. Jika di input salah dan tidak sesuai atau salah format atau kosong, kolomnya kosong atau duplikat, maka sistemnya otomatis menolak inputan tersebut. Dan yang keempat, yang kelima, password dihash agar sistem aman, di mana pembuktiannya ini telah saya lakukan dari berbagai perangkat laptop maupun handphone dengan perangkat berbeda dan benar-benar aman dan tidak bisa dibobol. Dan yang keenam adalah SOP admin log monitoring, di mana pembuktiannya itu adalah telah dilakukan oleh admin klinik menggunakan SOP sesuai penggunaan sistem agar para pasien atau pengguna bisa menjalankan sistem tanpa masalah. Dan masuk kita pada soal nomor 6, di mana di sini adalah perencangan 3 pengujian. Yang pertama ada unit test, integration test, dan functional test. Kita bahas pertama-tama yang satu-satu, di mana unit test ini adalah tujuan pengujiannya memastikan fungsi pengecekan jadwal dokter bekerja benar dan mencegah double booking. Dan ada inputnya. Saya telah memberikan contoh di mana kita memilih dokter.
contohnya Dokter Andi, kita memasukkan tanggal atau hari, contohnya tanggal 26 November di sini 2025 jam 10, dan kita menambahkan keterangan ingin konsultasi. Dan langkah ujinya adalah mengecek ketersediaan, apakah Dokter Andi, apakah tanggal itu, atau apakah jam itu dan keterangan itu. Jadi kita mengecek ketersediaan itu, kemudian memeriksa apakah sistem bisa mengakses tabel, jadwal, dan reservasi. Dan yang kemudian lagi, sistem ini mendeteksi apakah sudah ada atau masih kosong. Bagian outputnya adalah jika masih kosong maka return true, maksudnya return benar. Jika sudah ada terisi maka return salah, karena dan setelah dia kirim salah atau false, maka dia kirim notifikasi bahwa jadwal itu sudah di booking gitu. Yang kedua, integration test, di mana tujuan integration test ini adalah memastikan modul registrasi login dan booking terhubung dengan benar tanpa error atau modul. Di mana inputnya juga di sini adalah saya telah membuat data registrasi yang terdiri dari nama, email, password, dan data login, data booking, dan pilih dokter, tanggal, hari, jadwal, dan keterangan. Dan langkah uji yang saya buat di sini adalah registrasi user baru sudah dibuat menggunakan akun baru yang diregistrasi untuk login. Selanjutnya mengakses halaman booking, dan selanjutnya bisa memilih dokter, tanggal, jam, dan membuat keterangan bila perlu, dan klik tombol reservasi agar bisa membooking. Dan yang terakhir, memproses data, di mana sistem mengirim ke database lalu menyimpan dan menampilkan konfirmasi pada sistem. Di mana outputnya juga ini terdiri dari registrasi sukses, login berhasil, booking berhasil, dan tidak ada kesalahan error atau antara integrasi dan modul gitu. Yang ketiganya adalah functional test, di mana tujuan functional test ini adalah memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Dan mana ada inputnya juga, di mana email, password, pilih dokter, tanggal atau hari, jam, dan keterangan. Dan langkah ujinya yang saya buat di sini adalah membuka halaman login dan memasukkan email dan password. Setelah berhasil login, membuka menu reservasi dokter dan pilih dokter dan pilih tanggal dan jam, dan klik tombol buat reservasi. Setelah itu sistem memproses booking dan menampilkan pada detail reservasi. Jadi kita bisa melihat pada detail pembookingan kita jika berhasil di booking. Dan selain itu, admin menerima datanya dan melihat pada dashboard admin gitu. Dimana outputnya juga ada login berhasil, jadwal dokter tampil lengkap, muncul detail bahwa reservasi berhasil, dan keempat, notifikasi terkirim pada pengguna atau pasien. Kelima, admin dapat melihat reservasi baru di halaman admin. Dan keenam, tidak terjadi kesalahan double booking. Demikianlah penjelasan saya pada soal-soal atau studi kasus untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah penjamin rekayasa perangkat lunak. Jadi penjamin kualitas perangkat lunak. Jadi saya Laskar Atriman Gula mengucapkan terima kasih sebelumnya.